Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Matematika Diskrit, dosen pengampu Ibu Masruratul Laili MSc. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang aljabar boolean. Anggota kelompok kami yaitu Diana Nadifah NIM T2018-7005, Mutina T2018-7019, Siti Maulidia T2018-7029. Baik, langsung saja. Saya Diana Nadifah NIM T2018-7005 akan menjelaskan tentang fungsi boolean. Fungsi boolean. Fungsi boolean adalah pemetaan dari Bn ke B melalui ekspresi boolean. Kita dapat menuliskannya sebagai pemetaan f dari Bn ke B. Dalam hal ini, Bn adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda n di dalam daerah asal B. Setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi dari boolean. Ekspresi boolean di sini ada dua, yaitu penjumlahan dari hasil kali dan perkalian dari hasil jumlah. Misalkan, sebuah fungsi boolean adalah f x, y, z sama dengan x, y, z ditambah x komplement y ditambah y komplement z. Fungsi f memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda 3, yaitu x, y, z ke himpunan 0,1. Contohnya, di situ ada 1,0,1 yang berarti x-nya sama dengan 1, y sama dengan 0, dan z sama dengan 1. Sehingga nilai dari x, y, dan z kita masukkan ke dalam fungsi x, y, z sama dengan x, y, z ditambah x komplement y ditambah y komplement z. Berdasarkan yang diketahui, nilai x sama dengan 1, y sama dengan 0, z sama dengan 1. Maka 1 dikali 0 dikali 1 ditambah 1 komplement dikali 0 ditambah 0 komplement dikali 1 sama dengan 1 dikali 0 dikali 1 hasilnya 0 ditambah 1 komplement adalah 0. 0 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 komplement adalah 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi 0 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 1. Contoh lain dari fungsi boolean yaitu yang pertama fx sama dengan x, yang kedua fx, y sama dengan x komplement y ditambah x y komplement ditambah y komplement. Yang ketiga, fx, y sama dengan x komplement dikali y komplement. Yang keempat, fx, y sama dengan x ditambah y dalam kurung komplement. Yang kelima, fx, y, z sama dengan x, y, z komplement. Setiap peubah di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplementnya disebut literal. Contohnya, fungsi h x, y, z sama dengan x, y, z komplement. Pada contoh di atas, terdiri dari 3 buah literal, yaitu x, y, dan z komplement. Fungsi tersebut berharga 1 atau bernilai 1 jika x sama dengan 1, y sama dengan 1,
dan Z sama dengan 1. Berdasarkan yang diketahui bahwa X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 0, kita masukkan ke dalam fungsi Hx, Y, Z sama dengan X, Y, Z komplement. Sama dengan 1 dikali 1 dikali 0 komplement. Sama dengan dalam kurung 1 dikali 1 dikali 1. Mengapa bisa 1? Karena 0 komplement adalah 1. Sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Dan fungsi tersebut berharga 0 atau bernilai 0 untuk harga X, Y, dan Z yang lainnya. Selain cara yang di atas, yaitu cara aljabar, fungsi boolean juga dapat dinyatakan dengan tabel kebenaran. Contohnya, diketahui fungsi boolean f(x, y, z) sama dengan x, y, z komplement. Nyatakan f dalam tabel kebenaran. Penyelesaiannya dapat dilihat di dalam tabel bahwa fungsi f, x, y, z sama dengan x, y, z komplement bernilai 1 jika x-nya sama dengan 1, y sama dengan 1, dan z sama dengan 0. Untuk yang nilai lainnya bernilai 0. Mengapa bisa bernilai 1? Seperti cara pada sebelumnya, nilai dari x sama dengan 1, y sama dengan 1, dan z sama dengan 0 itu dimasukkan ke fungsi x, y, z sama dengan x, y, z komplement. Untuk nilai x, y, z yang lainnya itu sama, kita buktikan atau masukkan nilai tersebut ke dalam x, y, z komplement sehingga akan diketahui nilainya. Dua buah fungsi yang ekspresi booleannya berbeda dapat menyatakan dua buah fungsi yang sama, misalkan f dan g. Fungsi f dan g dikatakan merupakan fungsi yang sama jika keduanya memiliki nilai yang sama pada tabel kebenaran. Contohnya, f x, y, z sama dengan x komplement y komplement z ditambah x komplement y z ditambah x y komplement, dan g x, y, z sama dengan x komplement z ditambah x y komplement adalah dua buah fungsi boolean yang sama. Kesamaan ini dapat dilihat pada tabel kebenaran. Dapat dilihat pada tabel bahwa fungsi f dan fungsi g memiliki nilai yang sama dengan nilai x, y, dan z-nya sama, memiliki nilai yang sama, yaitu 0, yang bawahnya 1, 0, 1, 1, 1, dan 0, 0. Cukup sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, di sini saya Mutina, NIM T20187019 akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk kanonik dan penyederhanaan fungsi boolean. Baiklah, langsung saja yang pertama, bentuk kanonik. Ekspresi boolean yang menspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam dua bentuk yang berbeda. Yang pertama, penjumlahan dari hasil kali, yang kedua, perkalian dari hasil jumlah. Perhatikan contoh berikut. Fungsi x, y, z sama dengan x komplement dikali y komplement dikali z ditambah x dikali y komplement dikali z komplement
ditambah X dikali Y dikali Z, dan fungsi G X, Y, Z sama dengan dalam kurung X ditambah Y tambah Z dikali dalam kurung X ditambah Y komplement ditambah Z dikali dalam kurung X ditambah Y komplement ditambah Z komplement dikali dalam kurung X komplement ditambah Y ditambah Z komplement dikali dalam kurung X komplement ditambah Y komplement ditambah Z adalah dua buah fungsi yang sama. Fungsi yang pertama, fungsi f, muncul dalam bentuk penjumlahan dari hasil kali. Sedangkan fungsi yang kedua, fungsi g, muncul dalam bentuk perkalian dari hasil jumlah. Perhatikan juga bahwa setiap suku atau tem di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam peubah X, Y, dan Z, baik peubahnya tanpa komplement maupun dengan komplement. Selanjutnya, ada dua macam bentuk tem atau suku. Yang pertama yaitu min-tem dan yang kedua adalah max-tem. Min-tem sendiri adalah suku atau tem di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Sedangkan max-tem adalah suku atau tem di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Sehingga ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih min-tem atau perkalian dari satu atau lebih max-tem disebut dalam bentuk kanonik. Jadi ada dua macam nih bentuk kanonik. Yang pertama, penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau sering disingkat sebagai SOP, dan perkalian dari hasil jumlah atau product of sum atau sering disingkat POS. Selanjutnya, cara membentuk min-tem dan max-tem. Yang pertama, untuk membentuk min-tem, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement. Sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Sebaliknya, untuk max-tem, setiap peubah yang bernilai 0 itu dinyatakan tanpa komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Agar lebih paham, kita langsung ke contoh ya teman-teman. Perhatikan contoh pada tabel berikut. Di situ sudah ada peubah X dan peubah Y, kemudian ada kolom min-tem yang di dalamnya ada suku dan simbol, dan kolom max-tem yang di dalamnya juga ada suku dan simbol. Baiklah, yang pertama kita mulai pada kolom pertama. Ketika peubah X dan Y bernilai 0, maka di min-tem untuk suku X dinyatakan sebagai komplement dan Y dinyatakan sebagai komplement. Karena setiap peubah yang bernilai 0 dalam min-tem itu dinyatakan dalam bentuk komplement. Untuk simbolnya itu disimbolkan dengan M kecil, M0. Nah, untuk max-tem di situ terdapat suku dan simbol juga. Ketika peubah X dan Y bernilai 0, maka untuk suku pada max-tem dinyatakan sebagai X ditambah Y tanpa komplement. Karena untuk setiap peubah yang bernilai 0 dalam max-tem itu dinyatakan tanpa komplement. Untuk simbolnya, max-tem itu disimbolkan dengan M kapital atau M besar. Untuk kolom yang kedua, ketika X bernilai 0 dan Y bernilai 1, maka di min-tem untuk suku X dinyatakan sebagai komplement karena peubah X bernilai 0, sedangkan Y dinyatakan tanpa komplement karena peubah Y bernilai 1. Untuk simbolnya disimbolkan dengan M kecil 1. Kemudian pada max-tem, ketika peubah X bernilai 0, maka suku X tanpa komplement.
Sedangkan ketika peubah Y bernilai 1, untuk suku pada makstem Y dinyatakan dengan komplement, sehingga dihasilkan X plus Y komplement. Untuk simbolnya disimbolkan dengan M kapital atau M besar 1. Untuk selanjutnya pada kolom ketiga, ketika peubah X bernilai 1 dan peubah Y bernilai 0, maka suku pada mintem yang terbentuk adalah X, Y komplement, disimbolkan dengan M2, dan suku pada makstem yang terbentuk adalah X komplement ditambah Y, disimbolkan dengan M besar 2. Kemudian yang terakhir, ketika peubah X bernilai 1 dan peubah Y bernilai 1, maka di mintem suku yang terbentuk adalah X, Y, disimbolkan dengan M kecil 3. Sedangkan pada makstem, suku yang terbentuk adalah X komplement ditambah Y komplement, dan disimbolkan dengan M besar 3. Oke, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yakni tentang penyederhanaan fungsi boolean. Fungsi boolean seringkali mengandung operasi-operasi yang tidak perlu, literal atau suku-suku yang berlebihan. Oleh karena itu, kita dapat menyederhanakan fungsi boolean lebih lanjut. Menyederhanakan fungsi boolean artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit atau sederhana. Nah, ada 3 cara atau metode dalam penyederhanaan fungsi boolean. Yang pertama, secara aljabar. Yang kedua, dengan menggunakan peta Carnot. Dan yang ketiga, dengan menggunakan metode McCluskey atau metode tabulasi. Penyederhanaan secara aljabar. Metode ini menggunakan prosedur cut and try yang memanfaatkan postulat, hukum-hukum dasar, dan metode manipulasi lain yang sudah dikenal. Nah, kebanyakan penyederhanaan secara aljabar ini menggunakan hukum-hukum aljabar boolean yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Langsung saja kita ke contoh. Sederhanakanlah fungsi boolean di bawah ini. Yang pertama, fungsi X, Y sama dengan X ditambah X komplement dikali Y. Yang B, fungsi X, Y sama dengan X dikali dalam kurung X komplement ditambah Y. Kita langsung ke penyelesaian. Untuk yang pertama, fungsi X, Y sama dengan X ditambah X komplement dikali Y sama dengan dalam kurung X ditambah X komplement dikali X ditambah Y berdasarkan hukum distributif sama dengan 1 dikali dalam kurung X ditambah Y berdasarkan hukum komplement sama dengan X ditambah Y berdasarkan hukum identitas. Dan yang B, fungsi X, Y sama dengan X dikali dalam kurung X komplement ditambah Y sama dengan X dikali X komplement ditambah X dikali Y berdasarkan hukum distributif sama dengan 0 ditambah X kali Y berdasarkan hukum komplement sama dengan X dikali Y berdasarkan hukum identitas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lanjut ke pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maulidia, NIM T 2018-7029. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta Carnot. Baik, langsung saja kita kupas apa itu peta Carnot. Peta Carnot, atau yang disebut juga dengan key map, merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Nah, metode ini ditemukan oleh Maurice Carnot pada tahun 1953. Peta Carnot adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Nah, tiap kotak pada peta Carnot itu merepresentasikan sebuah mintem. Tiap kotak tersebut dikatakan bertetangga jika mintem-mintem yang merepresentasikannya berbeda hanya satu buah literal. Selain itu, peta Carnot juga dapat merepresentasikannya dari tabel kebenaran.
Selanjutnya yaitu peta Carnot dengan beberapa peubah. Di sini saya mengambil 2 peubah, 3 peubah, dan 4 peubah. Untuk peta Carnot dengan peubah, penyajian pertama langsung saja seperti itu. M0, M1, M2, M3. Harus sesuai dengan itu karena itu sudah aturan ya. Kemudian penyajian yang kedua, yang menjadi baris itu X dan yang menjadi kolom itu Y. Karena 2 peubah jadi hanya X dan Y. Untuk yang 0 itu mengandung komplement karena sudah dijelaskan. Dan yang 1 itu tidak mengandung komplement seperti X0, X komplement, Y0, Y komplement. Untuk yang X1, X, yang Y1, Y. Mungkin bisa dipahami terlebih dahulu. Kemudian yang penyajian yang ketiga itu sama, tapi 01 itu langsung diganti dengan X komplement. Untuk yang 1 diganti X, itu untuk yang baris. Kalau untuk yang kolom, Y-nya yang 0 Y komplement, yang Y1 diganti Y. Selanjutnya yaitu peta Carnot dengan 3 peubah. Untuk yang penyajian yang pertama itu sama saja, hanya ada sedikit perbedaan. Kalau 3 peubah jadi kan semakin meningkat jadi 2 pangkat 3 ya. Jadi ada 8 di situ kotaknya, mintemnya itu. Nah, untuk penyajiannya M0, M1, M3, M2, M4, M5, M7, M6. Kenapa di situ kok ada yang tidak urut M3, M2, M7, M6? Karena itu sudah aturan dalam GMAP. Kemudian untuk yang penyajian kedua itu sama saja seperti yang tadi, hanya saja ada sedikit perbedaan, yaitu pada baris X dan pada kolom itu YZ. Karena di sini 3 peubah jadi mengandung 3 yaitu X, Y, Z. Untuk penyajian di dalamnya yaitu sama dengan tadi yang 2 peubah. Selanjutnya, peta Carnot dengan 4 peubah. Untuk penyajian yang pertama itu memakai rumus tadi 2 pangkat N. Karena 4 peubah jadi 2 pangkat 4 menjadi 16 kotak dalam peta Carnot. Itu kenapa ada yang tidak urut, M12 dulu kemudian bawahnya M8, itu karena sudah aturan dalam GMAP. Jadi untuk penyajian pertama mulai dari 2 peubah sampai ini itu sudah aturan memang. Kemudian untuk penyajian yang kedua itu seperti gambar tersebut ya. Untuk yang baris yaitu WX dan untuk yang kolom itu YZ. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa dari tadi kok urutannya 00, 01, 11, dan 10? Kenapa kok yang di sebelah 01 itu bukan 10 terlebih dahulu? Karena kolom atau baris yang bertetangga hanya boleh berbeda 1 literal. Untuk penyajiannya dalam kotak tersebut juga sama caranya seperti 2 peubah dan 3 peubah. Selanjutnya yaitu cara mengisi peta Carnot. Aturannya yaitu kotak yang menyatakan mintem diisi 1, sisanya diisi 0. Contoh, fungsi X, Y, Z sama dengan X komplement Y, Z komplement ditambah X, Y, Z komplement ditambah X, Y, Z. Karena di sini 3 peubah mengandung X, Y, Z, jadi barisnya itu X, kolomnya itu YZ. Jadi ada 8 kotak ya, karena 3 peubah. Untuk isi di dalam kotak tersebut kita kosongkan terlebih dahulu. Kita fokus pada mintemnya. Fungsi X komplement Y, Z komplement. Jadi X komplement itu X-nya 0, Y jadi Y-nya 1, kemudian Z komplement itu 0. Jadi sesuai dengan yang ada di pojok atas itu. Kita isi 1. Kemudian
X, Y, Z komplement. Berarti X-nya itu 1, Y-nya 1, Z komplement 0. Itu sesuai dengan yang pojok bawah. Kemudian X, Y, Z itu satu-satu semua. Jadi X1, Y1, Z1. Kita tulis 1 di situ. Kemudian yang lain kita isi 0. Selanjutnya contoh yang lain yaitu fungsi X, Y, Z sama dengan X Z komplement ditambah Y. X Z komplement merupakan irisan antara X semua kotak pada baris kedua. Coba kita lihat pada baris kedua ya. X jadi bernilai 1, X-nya ya bernilai 1. Kemudian Z komplement semua kotak pada kolom ke-1 dan kolom ke-4. Kita lihat kolom ke-1 dan kolom ke-4. Jadi, XZ komplement itu, X-nya yang 1, kita menemukan hasilnya yaitu ada di pojok bawah dan juga di pojok sebelah kanan sendiri yang bawah. Sama-sama pojoknya itu ya. Kemudian Y, semua kotak pada kolom ketiga dan kolom keempat. Kita lihat kolom ketiga dan kolom keempat. Di situ Y-nya bernilai 1 semua. Mungkin sangat jelas ya. Jadi XZ komplement plus Y seperti itu hasilnya. Selanjutnya yaitu pengisian peta Carnot dari tabel kebenaran. Contoh, kita lihat tabel kebenarannya. Tinggal hanya nilai fungsi yang memberikan 1. Fungsi boolean yang merepresentasikan tabel kebenaran adalah fungsi X, Y, Z sama dengan X komplement Y komplement Z ditambah X, Y komplement Z komplement ditambah X, Y komplement Z ditambah X, Y, Z. Untuk yang pertama, X komplement Y komplement Z. Jadi 0, 0, 1. Kita lihat tabel kebenarannya, di situ menunjukkan hasilnya yaitu 1. Kemudian kita tulis pada peta Carnot yang 0, 0, 1. Itu kita tulis 1. Itu yang ada di atas itu ya. Kemudian X, Y komplement Z komplement. Jadi 1, 0, 0. Kita cari di tabel kebenaran 1, 0, 0. Nah, di situ menunjukkan hasilnya yaitu 1. Kemudian kita isi pada peta Carnot-nya 1, 0, 0. Itu di pojok bawah itu kiri. Kemudian X, Y komplement Z. Jadi 1, 0, 1. Kita lihat tabel kebenarannya 1, 0, 1. Nah, di situ hasilnya 1. Kita isi pada peta Carnot-nya 1, 0, 1. Nah, itu kita tulis 1. Kemudian X, Y, Z 1, 1, 1. Hasilnya 1 di tabel kebenaran. Kemudian kita isi pada peta Carnot-nya yang 1, 1, 1. Itu kita isi 1. Nah, untuk selainnya itu kita isi 0. Berikutnya yaitu teknik minimisasi fungsi boolean dengan peta Carnot. Penggunaan peta Carnot dalam penyederhanaan fungsi boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisian. Nah, kelompok kotak yang bernilai 1 itu dapat membentuk 3. Yang pertama pasangan atau 2. Yang kedua yaitu quad atau 4. Kemudian oktet itu 8. Selanjutnya yaitu kita kupas yang pasangan. Jadi angka satunya itu ada 2. Kita lihat peta Carnot-nya itu, ya kan satunya ada 2. Sebelum disederhanakan, fungsi W, X, Y, Z sama dengan WX, YZ ditambah WX, YZ komplement. Kita lihat itu, WX, YZ jadikan 1, 1, 1, 1. Kita lihat pada peta Carnot, kan di situ hasilnya 1 ya benar. Kemudian WX, YZ komplement.
yaitu 1, 1, 1, 0. Nah, di situ hasilnya 1 yang menunjukkan itu. Kemudian sesudah disederhanakan, fungsi w, x, y, z sama dengan wxy. Kenapa jadi wxy? Kita buktikan secara aljabar. Fungsi w, x, y, z sama dengan wxyz ditambah wxyz komplement sama dengan wxy, kemudian z-nya kita kelompokkan, z ditambah z komplement sama dengan wxy dikali 1. Kenapa menghasilkan 1? Karena sesuai dengan hukum komplement. Kemudian wxy dikali 1 hasilnya yaitu wxy. Kemudian bentuk penyederhanaan yang kedua yaitu kuat. Nilai satunya berjumlah 4. Itu bisa dilihat di peta Carnot ya. Sebelum disederhanakan, fungsi w, x, y, z sama dengan wxy komplement z komplement ditambah wxy komplement z ditambah wxyz ditambah wxyz komplement. Itu bisa dicocokkan dengan peta Carnotnya. Itu pasti terbukti, nanti hasilnya itu 1, 1, 1, 1 itu ya. Kemudian sesudah disederhanakan, fungsi w, x, y, z sama dengan wx. Untuk bukti aljabarnya bisa digunakan sebagai latihan. Untuk yang sebelah kanan begitupun, nilai satunya berjumlah 4 karena itu termasuk kuat. Berikutnya bentuk penyederhanaan yang ketiga yaitu oktet. Nilai yang bernilai 1 itu ada 8. Bisa dilihat di peta Carnotnya itu ya. Kemudian sebelum disederhanakan, fungsi w, x, y, z itu sesuai dengan yang di PPT tersebut bisa dicocokkan dengan peta Carnotnya, itu pasti sesuai. Kemudian sesudah disederhanakan, fungsi w, x, y, z itu hasilnya menjadi w. Untuk bukti aljabarnya bisa digunakan sebagai latihan juga agar lebih paham mengenai boolean ini. Sekian presentasi dari kelompok 11 Matematika Diskrit. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.